Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi terkait standar costing, target costing, dan kaizen costing. Sebelumnya, perkenalkan saya Rea Rahmah Mahardika. Saya Raditya Raja Konserino. Saya Syahla Nazifa. Saya Victor Rivaldi Suryahya. Saya Zaki Akbar. Pada video ketiga ini ada 7 topik pembahasan yang akan dibahas. Pertama, pengertian standar costing. Standar costing adalah biaya yang ditentukan di muka atau sebelum produksi yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk. Biaya standar menyatakan berapa biaya yang seharusnya dicapai dan dapat diterima, tetapi dengan kinerja yang tidak sempurna. Biaya standar ditentukan secara ilmiah dengan menggunakan studi waktu dan estimasi rancangan teknik. Selanjutnya, komponen standar costing. Ada 2 komponen standar costing, yaitu yang pertama standar fisik atau physical standar, dan yang kedua standar harga atau price standar. Kedua komponen standar costing ini digunakan dalam menghitung biaya bahan baku standar, biaya tenaga kerja langsung standar, dan biaya overhead pabrik standar. Kedua, kegunaan standar costing. Ada beberapa kegunaan dari penetapan biaya standar oleh perusahaan. Yang pertama, alat pengendalian biaya. Yang kedua, memotivasi pegawai bekerja secara efisien dalam mencapai standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, instrumen penilaian kebijakan manajemen. Yang keempat, memberikan pedoman kepada manajemen berapa biaya yang seharusnya dikeluarkan dalam suatu kegiatan dan sebagai dasar untuk menetapkan harga jual. Yang kelima, alat dalam pengendalian kegiatan perusahaan. Selanjutnya, kelemahan standar costing. Kalkulasi biaya standar ini juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, tingkat keketatan atau kelonggaran standar tidak dapat dihitung dengan tepat, di mana standar yang terlalu longgar melemahkan motivasi pegawai dalam bekerja. Dan jika standar terlalu ketat, maka pegawai frustasi bekerja karena memikirkan standar yang tidak masuk akal. Yang kedua, standar cenderung untuk menjadi kaku atau tidak fleksibel meskipun dalam jangka pendek. Yang ketiga, analisis varians atau selisih biaya standar seringkali mengabaikan tingkat kualitas dan mengabaikan umpan balik yang berkaitan dengan perbaikan. Yang ketiga, hubungan antara standar costing dan anggaran yang akan dijelaskan oleh Syahla. Hubungan standar costing dan anggaran. Harga pokok standar atau standar costing adalah harga pokok yang seharusnya untuk menghasilkan satu unit produk. Harga pokok standar terdiri atas biaya bahan baku langsung standar, biaya tenaga kerja langsung standar, dan biaya overhead pabrik standar. Jika perusahaan telah mengembangkan biaya standar, perusahaan akan menggunakan biaya standar dalam penyusunan anggaran. Namun, jika perusahaan tidak mengembangkan biaya standar, anggaran biayanya disusun berdasarkan biaya taksiran. Misalnya, standar harga untuk bahan baku langsung sebesar 1.000 per kilo, dan perusahaan merencanakan membeli bahan baku langsung selama setahun sebanyak 20.000 kilo, sehingga total anggaran pembelian bahan baku langsungnya 20 juta. Jika harga pokok standar sebesar 50.000 per unit, dan rencana produksinya sebesar 2.000 unit, maka total anggaran biaya produksi sebesar 100 juta. Jika perusahaan tidak mengembangkan biaya standar, anggaran biaya disusun hanya berdasarkan realisasi biaya periode sebelumnya ditambah dengan perkiraan inflasi untuk periode yang akan datang. Yang keempat, penentuan jenis-jenis standar yang akan dijelaskan oleh Zaki. Yang keempat, penentuan jenis standar. Standar dapat digolongkan atas dasar tingkat keketatan dan kelonggaran. Yang pertama, standar teoritis. Standar yang ditetapkan berdasarkan kapasitas teoritis adalah standar ideal karena mencerminkan efisiensi maksimum. Meskipun standar yang ditetapkan berdasarkan kapasitas teoritis biasanya tidak mungkin dicapai, namun dapat bermanfaat untuk memotivasi pegawai. 2. Rata-rata biaya waktu yang lalu. Rata-rata biaya waktu yang lalu ditentukan dengan menghitung rata-rata biaya periode yang lalu.
Standar ini cenderung longgar dan mengandung beberapa biaya yang tidak efisien yang seharusnya tidak dimasukkan sebagai unsur biaya standar. Jenis standar ini berguna pada saat perusahaan baru pertama kali menetapkan biaya standar. 3. Standar normal. Standar normal didasarkan atas taksiran biaya di masa yang akan datang dengan asumsi keadaan ekonomi normal. Standar ini berguna bagi manajemen dalam perencanaan kegiatan jangka panjang dan dalam pengambilan keputusan jangka pendek. 4. Standar aktual yang diharapkan adalah standar yang paling banyak digunakan dan merupakan kriteria yang paling baik untuk menilai pelaksanaan. Standar ini didasarkan pada tingkat pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai dengan memperhitungkan ketidakefisienan kegiatan yang tidak dapat dihindari terjadinya. Yang kelima, konsep target costing, dan yang keenam, konsep Kaizen costing akan dijelaskan oleh Radit. Yang kelima, konsep target costing. Biaya target adalah biaya yang ditentukan yang merupakan perkiraan biaya yang mampu dibayar oleh konsumen. Target costing adalah metode penetapan biaya target. Biaya target dirumuskan dengan biaya target sama dengan target harga dikurang target laba. Perusahaan harus merancang produk dengan biaya yang tidak melebihi biaya target. Jika harga produk yang didesain melebihi harga biaya, maka perusahaan tidak akan memproduksi produk tersebut. Jadi, dengan target costing, pengurangan biaya dilakukan pada tahap pengembangan dan perancangan atau desain produk baru. Yang keenam, konsep Kaizen costing. Kaizen costing adalah metode pengurangan biaya selama tahap atau proses produksi dengan memastikan adanya perbaikan berkesinambungan atau continuous improvement. Jadi, pengurangan biaya yang telah dilakukan dengan target costing pada tahap pengembangan dan perancangan produk dilanjutkan dengan pengurangan biaya pada Kaizen costing pada tahap proses produksi. Penggunaan Kaizen costing dapat digunakan dalam hal yang pertama, jika terdapat perbedaan besar antara biaya sesungguhnya dengan biaya target setelah memproduksi produk baru selama beberapa bulan. Yang kedua, menggunakan Kaizen costing secara terus-menerus untuk memastikan perbaikan berkesinambungan. Terakhir, perbedaan target costing, Kaizen costing, dan standar costing yang akan dijelaskan oleh Victor. 7. Perbedaan target costing, Kaizen costing, dan standar costing. 1. Fokus utama. Target costing menetapkan biaya agar sesuai dengan target harga. Kaizen costing mengurangi biaya secara berkesinambungan selama produksi. Standar costing menetapkan biaya standar sebelum produksi. 2. Waktu penerapan. Target costing diterapkan pada tahap perancangan dan pengembangan produk baru. Kaizen costing diterapkan selama tahap produksi dan proses berlangsung. Standar costing diterapkan sebelum produksi sebagai acuan biaya. Yang ketiga, siklus perbaikan. Target costing. Proses perbaikan pada tahap awal desain produk. Kaizen costing perbaikan berkelanjutan selama tahap produksi. Sedangkan standar costing analisis varian dan perbaikan periodik berdasarkan standar. Yang keempat, ada tujuan pengurangan biaya. Target costing memastikan biaya tidak melebihi target harga. Kaizen costing mengurangi biaya secara berkelanjutan untuk efisiensi. Standar costing menetapkan standar biaya yang diharapkan. Yang kelima, ada penggunaan di perusahaan. Target costing umumnya digunakan pada produk baru atau modifikasi. Sedangkan Kaizen costing berlaku pada semua tahap produksi, terutama produksi massal. Standar costing umumnya digunakan sebagai sistem pengendalian biaya standar. Yang terakhir, ada perubahan harga. Target costing biaya disesuaikan dengan target harga yang diinginkan. Kaizen costing biaya terus disesuaikan untuk meningkatkan efisiensi. Standar costing biaya ditetapkan di awal dan dianalisis secara periodik. Perlu diingat bahwa sifat penggunaan dan kecocokan setiap metode tergantung pada karakteristik dan kebutuhan spesifik perusahaan. Penggunaan kombinasi atau adaptasi metode dapat diterapkan sesuai konteks perusahaan masing-masing. Sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.